Soli dan Solihah, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar matematika materi pecahan, subtema operasi hitung penjumlahan, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Sebelum belajar, jangan lupa awali dengan berdoa dulu ya. Selanjutnya kita simak pembelajaran berikut ini. Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Sebelum kita melakukan penjumlahan pecahan campuran, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kita akan mempelajari tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ustazah punya contoh. Ubahlah pecahan-pecahan berikut ini. Ada 3, 1/2, kemudian 4, 5/6, dan 5, 2/3 menjadi pecahan biasa. Nah, untuk pecahan 3, 1/2, untuk pecahan 3, 1/2, cara mengubahnya adalah dengan mengubah dari bilangan bulat atau bilangan asli, kemudian dikali penyebutnya, ditambah pembilangnya. Coba kita tuliskan di sebelah. 3 dikali penyebutnya dikali 2 ditambah pembilangnya 1 ditambah 1 per penyebutnya 2 sehingga menjadi 2. Kemudian kita ke bawah, 3 kali 2 6, kemudian ditambah 1 jadinya 6 ditambah 1 per 2 karena penyebutnya 2 hasilnya 7/2. Nah, selesai. Untuk pecahan yang kedua, 4, 5/6. 4, 5/6 sama seperti di atas, kita kalikan bilangan yang ada di depan, kemudian dikalikan dengan penyebutnya ditambah dengan pembilangnya, maka bisa ditulis 4 dikali 6 ditambah 5. Di sini 4 dikali 6 ditambah 5 sama dengan per 6. Hasilnya 4 kali 6 sama dengan 24 ditambah dengan 5/6. 24 tambah 5 sama dengan 29/6. Ya, bawahnya tetap ya. Next, yang ketiga ada 5, 2/3. Maka bisa kita tulis bilangan yang ada di depan dikalikan penyebutnya ditambahkan pembilangnya. 5 dikali 3 ditambah 2 per penyebutnya 3, maka di sini 3. Setelah itu kita turunkan lagi, 5 dikali 3 15 plus 2 nya di sini per 3 karena penyebutnya 3. 15 tambah 2 17/3. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah paham ya? Selanjutnya, untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menjumlah atau mengurangkan bagian-bagian bulat dan bagian pecahan secara terpisah. Yang kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, seperti yang tadi kita kerjakan bersama. Hasil penjumlahan atau pengurangan kadangkala belum dalam bentuk pecahan sederhana. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, memanfaatkan konsep FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, Ustazah punya contoh soal nih.
ada 3, 2/3 ditambah 6, 3/4. Kita pakai cara 1 dulu. Cara ini adalah menjumlahkan bagian bulat dengan bagian bulat, bagian pecahan dengan bagian pecahan. Bagaimana? Ya, kita pisah-pisah terlebih dahulu. Begini caranya. 3, 2/3 ditambah 6, 3/4. Kita keluarkan dulu angka bulatnya, 3 dan 6, maka dalam kurung 3 plus 6. Setelah itu di belakangnya adalah penyebut. Nah, penyebut dan pembilang yang ada di belakang ini itu kita pindahkan di bagian belakang. 2/3 sama 3/4 di belakang sini. Nah, kalau sudah kita turunkan 3 tambah 6, 9, taruh di bawah. Nah, kemudian apakah ini bisa dijumlahkan? Belum, karena penyebutnya belum sama. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dikerjakan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Silakan boleh pakai cara yang kalian paling bisa. Namun di sini Ustazah menggunakan cara mencari KPK dari 3 dan 4, atau ada juga caranya adalah 2/3 itu dikalikan dengan penyebut lawannya. Penyebut lawannya adalah 4. Maka kita tulis 2/3 dikali atas 4, bawah juga 4. Begitu. Kemudian yang 3/4 ini Ustazah juga mengalihkannya dengan lawannya. Penyebut lawan angka berapa ini? Ya, angka 3. Maka hasilnya 3/4 dikali 3 dikali 3. Kita tentukan hasilnya, 9 kita turunkan, 2 dikali 4 8, 3 kali 4 12. Yang samping 3 kali 3 9 per 4 kali 3 12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka boleh dijumlahkan. Jadi 9 kita turunkan lagi, ditambah 17/12. Untuk menjumlahkan bilangan asli atau bilangan bulat dengan pecahan biasa, itu juga bisa langsung ditulis 9 17/12, atau bisa dijabarkan lagi, karena 17/12 itu bisa kita ubah, yaitu menjadi 12/12 ditambah 5/12. Apakah sama? 12 tambah 5 17? Ya, sama. Sehingga kita ambil, karena penyebutnya 12, maka kita ambil 12/12. Berapa untuk menghasilkan angka 1? Maka 9 ditambah 1, 12/12 sama dengan 1 ditambah 5/12. Itu 5/12. Paham ya? Untuk cara yang kedua dalam pembelajaran ini adalah dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, caranya dengan soal yang sama, 3 2/3 ditambah 6 3/4. Caranya adalah seperti tadi, diubah dulu, 3 ditambah 3, dikali 3 ditambah 2. Tulis di sini. Di sini sampingnya 6 dikali 4 ditambah 3. Nah, kita hitung bersama-sama. 3 kali 3 9 ditambah 2 jadi 11. Betul? 6 kali 4 10 tambah 6 kali 4 24 ditambah 3 jadinya 27. Ini per 3, ini per 4. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah jadi pecahan biasa, kita cari pula caranya untuk menjumlahkan pecahan biasa seperti pembelajaran sebelumnya. Bisa kita dengan cara mengalihkan penyebut lawannya.
11/3 dikali dengan penyebut lawannya 4, maka 4. Yang sampingnya juga sama, 27/4 dikalikan dengan penyebut lawannya yaitu 3, maka 3/3. Ditulis di bawah 11 kali 4, 4/12, 27 kali 3, 81, per sama-sama 12, 3 kali 4, 4 kali 3. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka bisa kita operasikan. 44 tambah 81 sama dengan 125. 12-nya tetap turun. Nah, karena 125 itu lebih besar dari penyebutnya yaitu 12, maka diubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 125 dibagi 12, hasilnya 10, menyisakan 5/12. Maka di sini hasil, di atas sisa per penyebut. Sampai di sini sudah paham belum? Nah, untuk lebih pahamnya silahkan kalian coba praktekkan untuk tugasnya di buku matematika paket yang E, F, G, H, J. Silahkan dikerjakan, boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Terima kasih.